Setelah menggunakan Valet Jetful 10.3 dalam beberapa kali kesempatan, yang saya rasakan raket ini tuh dia mudah banget digunakan. Enak, nyaman, adaptasinya nggak susah. Kemarin waktu mencoba raket ini untuk pertama kali, itu saya langsung nyetel, langsung ketemu feeling dari raket ini guys. Yang saya rasakan raket ini itu punya performa yang menurut saya merata ya guys. Enak untuk menyerang dan juga bertahan. Buat drive enak, buat netting enak, drop shot enak, control placing enak. Secara kemampuan merata dan bisa dikatakan untuk raket yang harganya 380 sampai 420 ribu ini ya termasuk yang patut untuk diperhitungkan ya. Hampir lengkap, hampir komplit. Cuma setelah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan memang ada satu hal yang menurut saya kurang di raket ini. Semisal satu hal ini ada di raket ini, wah ini bakalan menjadi raket yang sangat-sangat menarik sekali guys ya. Kira-kira apakah satu hal itu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita banyak untuk pemakaian dari raket ini ya. Saya akan men-sharingkan pengalaman saya setelah beberapa kali menggunakan raket ini ya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai review ya. Valet Jetful 10.3 ya. Untuk harganya ini bisa dikatakan ya terjangkau ya, under 500 ribu ya, ya kisaran 380 sampai 420 tergantung nanti paketan yang kalian ambil. Dan untuk pilihan warnanya ini ada beberapa guys, yang saya pegang ini warnanya dominan putih dan juga biru ya. Ini finishingnya dibuat matte atau doff ya. Nah, raket ini yang menarik guys, yang menarik dari raket ini, yang menurut saya menjadi hal yang paling menarik ya, itu di frame shape-nya guys. Frame shape dari Jetful 10.3 ini modelnya tuh kayak Li-Ning 3D Caliber 600C yang kemarin kita sudah review guys ya. Jadi dia tuh ada lancip-lancipnya ya, kemudian di bagian dalam frame-nya itu dia ada kotak ya. Jadi kalau di brand lain ada yang menggunakan istilah double edge ya. Kalau di 3D Caliber 600C ini namanya 3D Caliber, model-model geometri gitu ya. Nah, kalau di sini itu juga seperti itu ya. Jadi ini menarik banget. Dengan model yang seperti ini, raketnya memiliki aerodinamika yang bagus. Hambatan anginnya tuh dia sedikit ya. Emang itu memang terasa seperti itu guys ya. Kenapa? Ini sebenarnya kalau dari beratnya ini lumayan berat guys. Ini kemarin waktu dalam kondisi kosongan ini saya dapat kisar 86 sekian gram ya. Kalau dibulatkan ya 87, BP-nya 288. Tapi yang saya rasakan ya, itu raketnya nggak seberat itu guys. Nggak seberat angka beratnya yang 87 ya. Apalagi ini setelah tersetting total seperti ini beratnya sampai 95-an guys ya. Dan BP-nya 290. Tapi raketnya itu kerasa apa guys ya, swingnya itu terasa enak banget ya. Ya itu tadi guys ya, berkat adanya model frame shape yang seperti ini. Jadi bukan berarti tanpa efek ya model-model seperti ini ya, tetap ada efeknya ya. Nah raket ini yang saya rasakan itu dia cenderung balance ya guys, raket-raket Alron ya. Jadi raket yang model seperti ini tuh punya kemampuan yang merata, dan menurut saya raket ini tuh recommended banget ya, apalagi buat kalian yang baru bermain, yang belum tahu kalian gaya bermainnya seperti apa. Raket seperti ini Jetful 10.3 ini menurut saya recommended banget ya, apalagi shaftnya ini dia medium, dan ini juga mediumnya cenderung ke flex ya guys. Ini jadi akan nyaman dan mudah digunakan buat kalian ya, tidak bisa apa guys ya, mengurangi resiko cedera. Dan apa guys ya, kalau raket itu nyaman digunakan itu pasti dipakainya bisa jadi lebih maksimal ya. Buat yang kelas intermediate pun menurut saya juga bisa, yang kelas-kelas hobis atau kalian yang mencari raket yang punya swing yang enak ya, ini raketnya menurut saya bisa menjadi pertimbangan buat kalian ya guys ya. Nah raket ini untuk grip size-nya juga termasuk enak ya untuk Valet ya. G1-nya tuh enak. Jadi kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Kita mau tebal, tinggal kasih overgrip yang tebal, atau tinggal kita tumpuk dengan tebal. Kalau kita ingin yang tipis itu juga bisa. Tinggal kasih overgrip yang tipis ya. Ini grip bawaannya Valet ya. Kita tinggal tumpuk tebal, ini nanti bisa jadi tebal. Kalau kita ingin yang tipis bisa menggunakan yang Pro Dry, atau ini dengan tumpukan yang lebih apa ya, dengan tumpukan yang tipis-tipis. Nah, ini juga nanti bisa terasa tipis guys ya untuk grip size-nya ya. Jadi enak, bawaannya udah enak ya. Grip G1-nya Valet ini udah enak menurut saya ya. Nah, untuk adaptasinya ini nggak susah menurut saya ya. Kemarin satu pak dalam game-game pertama kali menggunakan raket ini itu dia langsung nyetel. Saya langsung kerasa nyaman dengan raket ini. Jadi saya bisa memaksimalkannya dengan baik ya. Buat bertahan enak, buat adu drive pun enak, buat nyemes-nyemes pun
enak, apalagi raket ini yang saya rasakan ada kayak apa guys ya, bisa ngeflex gitu guys ya, apalagi kalau kita mau memaksimalkan wrist kita. Kalian yang terbiasa menggunakan wrist pasti akan nyaman dengan raket ini ya. Cuma memang ada satu hal yang tadi yang saya sampaikan kurang di raket ini, yaitu solidnya guys ya. Feel solidnya ini menurut saya agak kurang ya. Tapi sebenarnya wajar kalau melihat raket ini yang secara kelas ini adalah kelas moderate yang memang sebenarnya lebih ditujukan buat pemula. Tentu dia ada keterbatasan. Jadi ini mesti diakali dengan pilihan senar yang bagus ya, senar yang tipe Repulsion, yang senar-senar mahal gitu ya guys ya. Atau kalian bisa kasih senar yang secara feeling itu dia hard feeling, itu nanti bisa akan membantu ya. Ini saya menggunakan senar bawaannya aja, Visible Nano 66 ya, tarikannya 28 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul, jadi secara repulsinya kayak kurang maksimal ya. Nah sekarang kita coba dengarkan hitting soundnya ya. Hitting soundnya pun biasa aja. Oke. Tidak terlalu ngecring dan kurang renyah ya, tapi itu juga bisa dipengaruhi oleh frame shape-nya, material raket juga bisa mempengaruhi ya guys ya. Oke, untuk cat desain dan finishingnya ya setelah beberapa kali penggunaan ini masih aman, tidak ada yang lecet-lecet ya. Tapi kalian jangan terlalu berharap ya, menurut saya untuk harga-harga segini ya, apalagi kelas moderate ya, kalian jangan terlalu berharap. Tentu pasti akan ada kelemahan ya guys ya. Oke, sebelum kita lanjut ya menonton cuplikan ketika apa guys ya, sebelum kita membahas detail performanya, berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini dan yang pastinya seru ya, karena kemarin saya merasa bisa memaksimalkan raket ini ya. Oke, check this out. Nah, itu tadi guys cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, dan memang saya kemarin waktu mencoba raket ini
apa guys ya, feel-nya dapat guys ya. Untuk raket ini saya feel-nya dapat ya. Untuk menyerang enak, untuk bertahan enak, buat nyemes-nyemes juga menurut saya juga oke ya. Ya meskipun itu tadi ya, kayak kurang solid. Kalau kita misalkan apa guys, ingin nyemes kemudian langsung mati memang agak susah ya, apalagi kalau pertahanan musuh itu kuat ya. Tapi kalau ini kita gunakan untuk nyemesnya itu ketika ada peluang aja, kita kontrol-kontrol dulu, kita olah-olah dulu. Ketika ada momen, ada kesempatan yang bagus atau kok dalam posisi yang tanggung, kita hajar. Nah, itu enak guys. Tapi kalau kalian yang bola tinggi langsung hajar, 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 hajar ya. Kayaknya powernya jadi apa ya, tertransfer kurang maksimal ya, karena kurang solidnya itu tadi guys ya. Jadi itu tadi ya, mesti diakali dengan pilihan senar yang bagus, kemudian tarikannya juga nanti menyesuaikan ya dengan kemampuan kalian. Itu mungkin akan sedikit lebih ngebantu. Tapi ya tetap ada keterbatasan ya, karena ini adalah raket. Kalau kita lihat dari angka BP-nya, ya ini raket allround ya guys ya. Kita tentu akan merasakan berbeda dengan raket yang memang benar-benar heavy ya. Secara unit powernya tentu akan berbeda. Tapi ini enaknya itu kemampuan bertahannya ini tidak terlalu turun jauh guys. Tetap tetap enak guys. Jadi ya itulah apa guys ya, kelebihan dari raket allround tuh itu. Jadi menyerang dan bertahan itu sama enaknya ya. Untuk power saya kasih nilai 8,5, untuk lob saya kasih nilai 9, untuk drive saya kasih nilai 9, defense 9, untuk netting 9, drop shot 9, untuk control placing saya kasih nilai 9 ya guys ya. Secara umum enak, cuma memang catatan saya di raket ini, kalau misalkan ini raketnya solid, nah raket ini menurut saya akan terasa lengkap dan sempurna ya. Cuma memang sayang sekali, dan ya secara kelas ya memang hanya kelas moderate yang ditujukan untuk pemula, jadi ya tentu aja ada keterbatasan. Kita tidak bisa berharap lebih, atau kita bandingkan dengan raket yang mungkin secara kelas lebih tinggi, tentu ya nggak bisa terlalu bersaing terlalu banyak guys ya. Dan raket ini tentu aja sangat recommended banget ya buat pemula. Menurut saya raket ini akan enak digunakan, mudah dan nyaman ya, nggak susah adaptasinya ya. Buat intermediate mungkin oke, yang ya sebatas mencari raket apa guys ya, mencari raket backup, raket cadangan, atau raket yang digunakan dalam kondisi sudah nggak maksimal atau dalam kondisi yang sudah tidak fit. Nah raket ini boleh menjadi pertimbangan kalian guys ya, karena raket ini menurut saya menarik juga ya, terutama dari bagian frame setnya yang apa ya, modelnya tuh kayak Leaning 3D kaliber 600C ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini membahas Jetful 10.3 dari Violet guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi ya pada video-video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.